Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 Bet 1. Saya atas nama Tiwi Kirana Putri dari LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM PPG 2360101416. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi menghindari perbuatan hidup berfoya-foya dan liar dengan model pembelajaran Project Based Learning, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 di SMA Negeri 1 Lubuk Alung dengan alamat Sungai Abang Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi ini terlebih dahulu, seperti biasa ketua kelas tolong siapkan dan bacakan doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Alif Pratama, Anggun, Akaila, Asifa, Ayun, Hadir, Bu. Azidah, Bintang, Hadir, Bu. Zahra, Faiza, Fahri, Farida, Febian, Gilang Putra, Handas, Jovita, Julian Putri, Lavita, Muhammad Farhan, Muhammad Hasbi, Hadir, Bu. Muhammad Raisa, Muhammad Razik, Naila Novpriya,
Vanessa, Pratiwi, Puja, Purnama, Putri Aurelia, Raihan, Revan, Riri, Rizka, Saskia, Suci, Tesi, Deo, Nuratima, baik, sebelum kita mulai, alangkah baik kita bangkitkan dulu semangatnya pagi ini. Semoga kelihatan lebih bergairah dan tidak ada ngantuknya ya. Kalau saya ucapkan selamat pagi, nanti siswa akan jawab dengan selamat. Ketika selamat pagi, jawabnya pagi-pagi, Allahu Akbar. Jadi paginya kita akan, oke? Selamat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Semoga semua siswa hari ini belajar dengan semangat dan ikhlas ya. Jadi kalau kita belajar itu menuntut ilmu itu berangkat ke sekolah dengan ikhlas, dengan tujuannya adalah untuk berjuang ya. Kalau kita berangkat dari rumah yang tujuannya untuk menerima ilmu pendidikan, kita termasuk pejuang ya. Nah, berjuang di jalannya menuntut ilmu. Kalau seandainya ada suatu hal yang tidak diinginkan atau mungkin kita mendapatkan suatu musibah, berarti kita termasuk orang yang sedang berjihad ya kan? Kita adalah pejuang ilmu pendidikan. Baik, pada hari ini, pagi ini, Ibu akan memulai materi lagi, yaitu mengenai membahas materi mengenai bab yang ketiga, yaitu menghindari perbuatan hidup berfoya-foya dan ria. Tapi sebelumnya, ya, Ibu akan menjelaskan dulu, tampilkan dulu per poinnya mengenai materi ini. Nah, judulnya materi adalah menjalani hidup penuh hikmah, menghindari perbuatan berfoya-foya ria. Jadi ini di sini ada 4, tapi kita akan bahas fokus kepada berfoya-foya dan ria. Apa itu yang dimaksud dengan ria? Kita definisikan nanti. Ya. Definisi hidup berfoya-foya itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Kemudian definisi ria itu apa? Dan bagaimana sepertinya kedua itu menunjukkan dampak negatif apa tidak? Nanti itu akan kita bahas di sini. Kemudian juga ada lagi dampak negatifnya apa dari perbuatan ini? Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana solusinya? Itu juga akan kita bahas juga di sini. Nanti bagaimana cara menghindarinya juga akan kita bahas di sini juga. Cara menghindari hidup berfoya-foya seperti apa? Dan mungkin bagaimana cara menghindari hidup pola hidup perbuatan ria yang sangat, kedua-dua materi ini sebenarnya sangatlah dilarang oleh agama Islam. Nah, di sini mengapa sikap berfoya-foya bisa merusak diri? Nah, kalau seandainya ada dampak negatifnya, pasti ada berhubungan dengan suatu hal yang akan mengalami sesuatu yang tidak bagus. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, terlebih dahulu Ibu akan buka materi ini secara rangkumannya kepada siswa, bahwa sebenarnya hidup berfoya-foya itu adalah segala sesuatu yang kita keluarkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sifatnya menghambur-hamburkan sesuatu yang berlebihan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya berhubungan, kalau kita bilang menghambur-hamburkan uang, berarti itu membelanjakan kita, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sesungguhnya perbuatan ini sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini yang akan kita pertanyakan. Dan bagaimana caranya kita menghindarinya? Nah, di sini Ibu juga ada, saya persilakan nanti Ibu punya videonya.
siswa boleh melihat video ini nanti dalam yang ditampilkan ini. Masing-masing kelompok nanti akan diberi tugas bagaimana caranya menganalisa atau memberi tanggapan hasil dari video ini masing-masing kelompok. Setelah itu, tugas tanggapan kelompok siswa ini nanti dipresentasikan ke depan oleh hanya perwakilannya saja nanti yang ada di depan ya. Jadi hasil dari pendapat masing-masing kelompok itu nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing ke depan. Jadi sekarang Ibu akan memperlihatkan videonya. Silakan siswa memperhatikan dalam video ini nanti beri tanggapan masing-masing kelompok. Pada suatu hari yang cerah, itu ada sila di bangunan yang tertimpa angin. Kisah memiliki kemiripan pengertian dan makna. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Jika seorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi untuk hal dalam agama, maka ia termasuk pemborosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai seorang yang menggunakan harta secara berlebihan dan tanpa manfaat. Seorang disebut berperilaku insaf apabila ia belanjakan harta melewati batas ketakutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaat untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Satu video yang sudah kita perlihatkan mencerminkan di sini ya. Coba fokus kita ke depan ya. Bagaimana kita mencerminkan video ini bahwa sesungguhnya perbuatan yang sifatnya boros itu adalah sama dengan perbuatan setan, tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, inilah yang nanti yang menjadi tugasnya siswa masing-masing kelompok mendiskusikan dalam kelompoknya, memberi tanggapan mengenai alur cerita yang ada dalam video tadi menurut kelompok masing-masing. Sampai di sini ada nggak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Jadi materi kita itu kita fokuskan dulu kepada berfoya-foya dan ria ya. Jadi pengertian berfoya-foya adalah pelaku yang berlebihan dalam menggunakan harta, waktu atau energi untuk kesenangan duniawi yang tidak bermanfaat. Orang yang hidup berfoya-foya cenderung menghabiskan sumber daya mereka tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawabnya baik terhadap diri sendiri, keluarga atau lingkungan. Karena apa? Apabila hidup berfoya-foya akan memunculkan banyak dampak negatifnya. Tentu nanti siswa akan membahas dan membicarakan ini dalam kelompok masing-masing. Kemudian dalam dalilnya ada aturan dan hadis tentang berfoya-foya. Nanti siswa boleh membicarakan memberi tanggapan di kelompoknya, kira-kira hadisnya apa atau dalilnya apa yang dipakai nanti dalam bahasan masing-masing kelompok. Kemudian ada lagi hadis juga. Nah, dampak negatifnya nanti walaupun di sini kita sudah tuliskan mengenai mengurangi keberkahan harta, tentu ada analisa dan tanggapan lain nanti dari kelompok masing-masing kelompok akan memberikan tanggapannya. Nah, untuk hari ini, untuk waktu ini, karena kita sudah melihat video dan siswa sudah fokus ke depan, mudah-mudahan nanti hikmah dari video itu dan analisa dari video itu
dan memberi tanggapan yang positif, baik itu dampak negatifnya bagaimana dan bagaimana solusinya yang dapat siswa lakukan nanti, itu dapat diberi tanggapannya dalam kelompok. Nah, setelah itu nanti kita presentasikan ke depan. Nah, silakan siswa untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Waktu tugas kelompok kita berdiskusi ini waktunya hanya 15 menit. Masing-masing kelompok kita berwaktu 15 menit memberi tanggapan masing-masing kelompok. Setelah itu masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan satu orang perwakilan kelompok. Silakan dikerjakan. Jadi tugasnya adalah seperti yang sudah disampaikan bahwa tugas yang perlu siswa kerjakan dalam kelompok itu yang pertama itu jelaskan atau pengertian dari apa itu berfoya-foya, kata lembar, kata video. Apa itu pengertian atau penjelasan dari berfoya-foya atau dia. Kemudian apa dampak negatifnya dari berfoya-foya dan dia. Kemudian apa solusinya menghindari sikap perbuatan dari berfoya-foya dan dia itu, dan surah apa yang menjelaskan atau hadis apa yang menjelaskan tentang dari dia dan dari berfoya-foya dan dia tersebut. Nah, dikerjakan di kertas double video, nanti perwakilannya nanti akan membacakan di depan hasil dari tanggapan kelompok tersebut. Paham? Paham maksudnya? Nah, waktu 15 menit sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Bagi kelompok yang perwakilan sudah ditunjuk akan membacakan hasil dari tanggapan kelompoknya ke depan. Silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil tanggapannya, mempresentasikan ke depan siapa yang mewakili. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Adina Putri dan saya berasal dari kelompok 1. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan tanggapan dari anggota kelompok saya tentang menghindari sifat berfoya dan dia seperti yang dia sudah katakan tadi. Pertama, saya ingin menyampaikan apa berbeda dari berfoya. Menghindari berfoya adalah gaya hidup yang salah karena sifat ini masuk kategori mengambilkan harta, pemborosan dan berfoya, dan salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, dalam video tersebut menjelaskan tentang ada 2 orang perempuan yang sedang melahirkan hartanya dan dalam video tersebut orang tersebut melahirkan hartanya kepada orang yang tidak mampu serta merendahkan orang yang tidak mampu tersebut. Dampak negatif dari video tersebut adalah pengeluaran uang belanja yang mendadak banyak, kedua nafsu belanja sulit dikontrol, dan dalam video tersebut juga tidak dapat nilai dampak negatifnya orang tersebut berkecil hati karena tidak bisa mempunyai apa yang dimiliki oleh orang tersebut, dan munculnya rasa tidak puas, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Solusi untuk menghindari sifat berfoya-foya dan dia tersebut adalah membiasakan bersedekah, membantu orang lain, bergaya hidup sehat, selalu bersyukur, belanja
kebutuhan dan mengurangi paparan aplikasi belanja online. Seperti dalam video tersebut kita dapat melihat satu orang lelaki yang bisa disebut tidak mampu untuk membeli apa yang dia mau seperti makanan dan minuman yang ada seperti yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dia punya. Dan jika kita mempunyai harta yang berlebihan, seharusnya kita gunakan untuk bersedekah dan bisa memanfaatkan harta tersebut dengan baik, seperti bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan tidak memamerkan harta kita secara berlebihan, karena itu termasuk suatu perbuatan yang tidak Allah suka. Dan jika kita dinasihati oleh orang tentang kebaikan, janganlah mencela apa yang telah disampaikan oleh orang tersebut, karena orang tersebut menyampaikan apa yang baik buat kita, tujuannya pun juga baik. Dan dalam video tersebut juga menyampaikan tentang surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 yang berbunyi, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga pada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang yang seperti dia dan boros. Baiklah, hanya itu tanggapan dari kelompok saya. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang lainnya, di saat kawannya lagi presentasi, mohon difokus ke depan dan diperhatikan ya apa yang sedang dipresentasikan oleh rekannya itu, ya. Jadi fokus ke depan, nanti perhatikan apa yang siapa yang mau bertanya juga boleh nanti munculkan pertanyaan agar fokus ke depan. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Sabri. Saya dari kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3. Itu saya memberikan tanggapan dari video tersebut. Di dalam video tersebut bisa mendapatkan kesimpulan yaitu semua harta yang kita punya hanya titipan Allah semata. Allah menitipkan harta kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya. Jangan sesekali kita merendahkan orang bahkan menjelek-jelekkan mereka yang rendah dari kita. Karena Allah tidak menyukainya dan perlu diingat bahwa Allah bisa saja membolak-balikan keadaan seseorang dalam sekejap. Dan dalam video tersebut itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan mazmum. Dan ada juga pengertian dari berfoya-foya, gaya hidup yang salah, karena sifat ini masuk kategori menghamburkan harta. Dan ada juga dampak negatifnya, dampak negatif dari berfoya-foya yaitu menimbulkan sifat yang pamer atau sifat pemboros dan berpotensi menimbulkan sifat kikir atau pelit. Dan solusinya yaitu agar menghindari keborosan dan mengamalkan sifat hemat dan sederhana dan menghasilkan hartanya sedikit kepada orang yang bermanfaat. Dan itu yang hanya dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan didapat lagi. Lagi ya, silakan kelompok yang selanjutnya mempresentasikan hasilnya.
video diperlihatkan bahwasanya ada dua orang yang saling memamerkan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang hidup dengan berfoya-foya dan ria, karena semua harta yang kita punya saat ini hanyalah titipannya. Dan Allah menitipkannya agar kita bisa menggunakan harta tersebut sebaik-baiknya, bukannya malah menghargai orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukainya. Tanggapan yang kedua, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang telah kita ambilkan tadi. Yang pertama, janganlah menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, jika mempunyai harta yang berlebih, maka sedekahkanlah, karena itu dapat membantu kita di akhirat kelak. Yang ketiga, apabila diberi nasihat yang baik oleh seseorang, janganlah kita mencela ucapan orang tersebut. Yang keempat, janganlah merendahkan bahkan menghargai orang yang di bawah kita. Hendaklah kita membantu mereka apabila kita mampu. Tanggapan yang ketiga, video yang ditampilkan tadi juga kuat kaitannya dengan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang memiliki arti, dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat tersebut, secara tegas dikatakan bahwa orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah saudara setan, dan mereka termasuk orang-orang yang ingkar. Maka dari itu, janganlah kamu menjadi orang yang suka berfoya-foya dan ria jika tidak ingin menjadi seorang yang ingkar. Tanggapan yang keempat, yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sifat berfoya-foya dan ria. Yang pertama, dapat menambah dosa dan menghapus amal baik. Yang kedua, adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan dan simpati diri kepada orang lain. Yang keempat, menimbulkan sifat sombong pada diri seseorang. Tanggapan yang kelima dari kelompok saya, dan ini adalah tanggapan yang terakhir, yaitu solusi agar terhindar dari sifat berfoya-foya dan ria. Yang pertama, belanjalah sesuai kebutuhan. Yang kedua, membiasakan diri dengan bersedekah. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Sekian tanggapan dari kelompok 2. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dari video tersebut, apakah menurut saudara, apakah ada dampak positif dari kehidupan orang tersebut? Izin menjawab, menurut saya pribadi dari sifat berfoya-foya dan ria tersebut sifat tersebut merupakan sifat yang jelas negatif, dan menurut saya sendiri tidak ada dampak positif dari hal tersebut. Namun mungkin bagi beberapa orang mungkin memiliki dampak positif apabila mereka melakukan mereka berfoya-foya dan ria. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa dengan mereka menghambur-hamburkan hartanya dapat menyenangkan hati mereka, ataupun dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada mereka. Tapi menurut saya ada dampak positifnya, yaitu saya merasa puas dengan kehidupan tersebut, dan juga merasa hidup ini hanya saya yang bahagia. Apakah menurut saudara benar atau salah? Seperti yang telah saya katakan tadi, mungkin beberapa orang beranggapan seperti itu. Saya juga tidak dapat membenarkan atau menyalahkan, karena tanggapan tersebut tergantung pada diri seseorang yang menjalankannya. Nah, hanya itu yang saya tanya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Budi Adan. Saya berasal dari kelompok. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Nah, yang dapat kita lihat di dalam video tadi, adanya dua orang yang saling memamerkan hartanya dan menghambur-hamburkan uangnya dengan harta yang dimilikinya.
yang mana mereka juga memiliki sifat sombong. Mereka suka menghina dan merendahkan orang lain. Mereka sangat susah untuk diberi nasihat dan bersedekah kepada orang lain. Mereka tidak sadar bahwa harta itu hanyalah titipan Allah dan digunakan harta untuk secukupnya. Nah, sebelum itu, harta itu juga memiliki akibat yang tidak baik untuk diri kita, di mana dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, berpotensi menimbulkan sifat kikir dan terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, malaikat akhirat. Nah, biasanya orang memiliki sifat berfoya dan juga mengambilkan peluang itu disebabkan karena kurang mensyukuri hidup yang dimilikinya, boros dalam mengatur keuangan, merasa selalu kurang memiliki barang atau memenuhi nafsunya. Nah, untuk itu kita perlu menghindari sifat berfoya-foya dan pamer itu dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kehidupan, memberikan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, dan juga bersikap rendah hati. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki sifat pamer dan juga berfoya-foya. Karena sifat pamer dan juga berfoya-foya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh hambanya untuk menghilangkan sifat pamer itu. Saya sampaikan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, nanti siswa menghafal hafalan ini, nanti kita akan hasilkan pengambilan hafalan nilai siswa. Itu adalah tugas siswa yang akan kita ambil minggu depan penilaiannya. Nah, untuk hari ini kira-kira ada nggak siswa yang akan bertanya mengenai materi ini? Tidak ada. Baik, kita tarik kesimpulannya bahwa hari ini materi yang kita bahas hari ini mengenai berfoya-foya dan ria. Sesungguhnya kedua perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, suatu perbuatan yang bersifat pemborosan yang tidak pada tempatnya. Sesungguhnya perbuatan ini kalau kita lakukan, kita hampir menyerupai dengan perbuatan yang sifatnya setan, yang bagaimana di dalam surat Al-Isra, janganlah kamu menghamburkan uang atau memboroskan uang, lebih baik disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi intinya dalam materi ini adalah kita diajar atau dibina atau dinasihati supaya belajar hidup sederhana dan menerima dengan segala keikhlasan dan selalu bersyukur. Itu intinya dalam materi ini, ya. Jadi tidak ada gunanya kita memamerkan kelebihan atau berfoya-foya menamburkan uang, sesungguhnya akan membawa kerugian buat diri kita sendiri. Contohnya dalam video tadi, sehingga dia akan asik dia memamerkan apa yang sudah dia beli, sehingga memancing sesuatu kejahatan yang berakibat kerugian buat dirinya sendiri. Paham maksudnya? Nah, itulah Ibu Ciwi sampaikan tadi video tadi sebagai contoh, ya, bahwa sesungguhnya perbuatan itu adalah yang tidak bagus. Allah selalu mengajarkan kita hidup sederhana dan belajar ikhlas, menerima ikhlas, dan selalu tetap bersyukur. Baiklah, hari ini untuk materi berfoya-foya dan ria ini kita tutup dan kita akhiri. Semoga ini dipahami dan
selanjutnya untuk minggu depan, karena dalam bab 3 ini ada 4 bahasan, ada berfoya-foya dan juga ada riya, kemudian ada sum'ah, ada hasad serta takabur. Nah, ini akan kita lanjutkan untuk bahasan terakhir di minggu depan ya, minggu ke-4. Nah, sekarang sudah minggu ke-3, jadi kita bahas minggu ke-4. Semoga nanti ke depannya tidak ada halangan. Minggu depan materi ini akan kita lanjutkan dengan materi mengenai sum'ah, hasad dan takabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.